Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali lagi dengan saya, Sakti Prabowo, dosen PKN STAN. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba menyampaikan materi mengenai uji asumsi klasik autokorelasi. Selamat menyaksikan. Definisi autokorelasi. Suatu model regresi dapat dikatakan baik ketika tidak terdapat autokorelasi. Secara matematis dapat dinyatakan dalam bentuk kovarian UI UJ XI, XJ sama dengan expected UI UJ sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Adanya autokorelasi merupakan suatu kondisi saling berkaitan antara observasi satu dengan observasi lainnya yang berurutan sepanjang waktu. Permasalahan ini muncul karena residual pada satu observasi ke observasi lainnya saling berkorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode T-1 atau periode sebelumnya. Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Bagaimana konsekuensi dari adanya autokorelasi? Ketika terdapat autokorelasi, maka yang pertama, penduga-penduga koefisien regresi yang diperoleh dengan menggunakan OLS tidak lagi BLUE atau Bayes Linear Unbiased Estimator. Namun demikian, masih dapat dikatakan tak bias dan juga konsisten. Selanjutnya, hasil estimasi untuk standar error dan varian koefisien regresi yang didapat akan underestimate. Dengan demikian, nilai koefisien determinasi atau R-square yang besar dan berakibat pada uji T, uji F, dan interval kepercayaan menjadi tidak valid untuk digunakan. Adanya autokorelasi yang kuat dapat menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. Bagaimana mendeteksi adanya autokorelasi? Yang pertama, kita dapat menggunakan metode grafik. Metode grafik merupakan langkah yang paling mudah untuk dilakukan, yaitu dengan membuat plot antara residual dan variabel bebas X atau waktu, atau membuat plot antara residual pada waktu ke T dengan residual pada waktu T-1. Untuk metode grafik sering dijumpai kesulitan dalam menentukan ada atau tidaknya autokorelasi dikarenakan penilaian yang subjektif sehingga menimbulkan perbedaan kesimpulan di antara peneliti. Di sini kita bisa melihat hubungan antara S1-1 dengan S1 periode saat ini atau periode sekarang. Antara S1-1 dengan S1 saat ini memiliki hubungan yang linier, sehingga ketika terjadi hubungan yang linier dapat dikatakan terdapat autokorelasi. Bagaimana mendeteksi adanya autokorelasi? Yang kedua adalah dengan cara metode Durbin-Watson atau DW test. Perhitungan Durbin-Watson dapat kita lihat di sini, di mana D itu sama dengan sigma, T sama dengan 2 sampai dengan N, error pada waktu ke T minus error pada waktu T-1 kuadrat dibagi sigma, T sama dengan 1 sampai dengan N, E T kuadrat. Asumsi yang digunakan dalam metode Durbin-Watson adalah yang pertama, model regresi harus memiliki intercept. Yang selanjutnya, variabel bebas bersifat non-stokastik untuk pengulangan sampel. Lalu nilai error berdistribusi normal. Nilai error juga merupakan model autoregresif
orde 1 atau AR1. Kita tidak bisa menggunakan AR yang lebih tinggi dalam Darwin-Watson. Dan selanjutnya, metode ini hanya berlaku untuk mode regresi yang variabel-variabel bebasnya tidak mengandung lag dependent variable. Bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan hasil DW test? Maka kita bisa mengikuti kriteria sebagai berikut. Di sisi kanan kita bisa melihat area tolak atau jadwal tolak H0. Di sisi kiri kita bisa melihat penjelasannya. Jika D lebih kecil daripada DL, maka terdapat autokorelasi positif. Areanya ada di sini. Jika D lebih besar daripada DU, maka dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi positif. Areanya ada di sini. Jika DL lebih kecil daripada D dan D lebih kecil daripada DU, maka kita tidak bisa mengambil kesimpulan mengenai adanya korelasi positif. Areanya ada di sini. Jika DU lebih kecil daripada D dan D lebih kecil daripada 4 minus DU, maka tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif. Areanya ada di sini. Jika 4 minus DU lebih kecil daripada D dan D lebih kecil daripada 4 minus DL, maka kita tidak dapat mengambil kesimpulan mengenai adanya korelasi negatif. Areanya ada di sini. Zona indecision. Jika 4 minus DL lebih kecil daripada D dan D lebih kecil daripada 4, maka dapat dikatakan terdapat autokorelasi negatif. Areanya ada di sini. Uji selanjutnya kita bisa menggunakan uji Bruce-Godfrey. Lingkup analisis Bruce-Godfrey yang pertama, Bruce-Godfrey memungkinkan adanya lag dependent variable ke dalam regresor, sehingga ini menjadi salah satu solusi ketika model regresi yang kita miliki itu mengandung lag dependent variable. Yang kedua, memungkinkan adanya skema higher order autoregresif seperti AR2 ataupun AR3. Yang ketiga, memungkinkan adanya moving average dari error term. Selanjutnya, model analisis bisa kita tuliskan sebagai berikut, yaitu UT sama dengan rho 1 UT minus 1 ditambah rho 2 UT minus 2 dan selanjutnya sampai rho P UT minus P ditambah PT. Hipotesis nolnya adalah rho 1 sama dengan rho 2 sama dengan dan seterusnya sampai dengan rho ke P sama dengan 0. Bagaimana kita bisa melakukan analisis Bruce-Godfrey? Yang pertama, kita melakukan estimasi regresi dengan OLS, kemudian kita hitung nilai residual ET. Yang kedua, kita hitung regresi ET pada regresor model awal dan P atau regressive term dalam bentuk regresi sebagai berikut. Contohnya adalah ET sama dengan A1 plus A2 len DPI T ditambah A3 len WT ditambah A4 RT ditambah C1 ET-1 ditambah C2 ET-2 dan seterusnya sampai CT ET-P plus PT. Pada sampel yang besar atau menunjukkan hingga, Bruce-Godfrey akan menunjukkan kondisi di mana N-P dikali R square akan berdistribusi chi-square ke P. Kita juga bisa gunakan nilai F-stat dari regresi poin 2 ini untuk menguji hipotesis nol mengenai tidak adanya korelasi. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.